Akhirnya setelah gua lama banget nggak ngerasain ketawa selepas ini waktu nonton film komedi, yah akhirnya gua bisa ketawa lepas lagi setelah gua menonton film ini. Karena udah cukup lama banget gua cari-cari horor komedi ataupun film komedi real yang emang beneran bisa menghibur, melepaskan ketawa yang kenceng banget begitu. ผมนักรบรับจบเรื่องบ้าน Ya, 404 Run Run. Judulnya itu, ini adalah film Korea. Ini adalah film Thailand terbaru yang mana ini menceritakan seorang penjual properti gitu. Dia bakal menjual rumah yang jelek, dia renovasi, tapi ya abal-abalan gitulah, nggak bener lah renovasinya. Nih ada atap yang bocor, terus apa namanya itu, lantai yang masih berantakan juga, dan dijual dengan harga yang cukup oke, cukup tinggi sampai akhirnya di sini dia butuh duit banget, duit yang gede. Kemudian dia memutuskan untuk gimana kalau gua beli properti atau rumah yang udah nggak dihuni oleh orang, terus dia renovasi dan dijual dengan harga yang tinggi juga. Itu bakal memberikan sebuah keuntungan yang lebih besar dibandingkan dia menjual properti kecil, rumah kecil-kecil kayak gitu. Tapi ternyata rumah itu berhantu, yang mana hantunya ini juga terkoneksi dengan si apa namanya itu, karakter utama di film ini, tapi bukan terkoneksi ya cara apa ya. Ini ceritanya mirip, mereka punya permasalahan yang sama, konflik yang sama dengan pasangannya itu tadi. Jadi ya itulah koneksi yang gua maksud. Durasinya kurang lebih 2 jam, sekitar 1 jam 45 menit gitu, dan gua cukup terhibur dengan film ini, malah terhibur banget. Ini adalah salah satu film yang bikin gua ketawa lepas kenceng, dan bener-bener gua ngerasain kayak nggak berasa film ini udah kelar. Dan secara keseluruhan ini film kan apa namanya itu, memberikan komedi yang dar banget, padet, terus juga diselingi dengan dramanya. Walaupun gua rasa dramanya agak emang kurang sesuatu yang apa ya, yang gitu loh. Mungkin karena emang nggak dikasih waktu ya, kayak diselipin di momen-momen pertama ataupun pertengahan film, tapi di sini porsinya di akhir karena ya mungkin terburu-buru gitu, pengen cepet-cepet diakhiri, jadi dramanya berasa kurang gitu, yang malah membuat film ini kayak untuk dramanya ya, drama yang di akhir itu kayak ya udah film-film jadul lama tentang bahas tentang perhantuan itu tadi, latar belakang si hantu kenapa bisa meninggal. Itu yang sangat gua rasa kurang banget sih, bagian drama untuk pengungkapan latar belakang si karakter dan motifnya membunuh-bunuh itu apa, karena nggak begitu dijelaskan di film ini. Itu yang menurut gua kurang di situ. Tapi untuk secara komedi ini kita benar-benar nggak dikasih waktu buat sejenak kayak mikir gitu waktu pas dikasih komedi. Karena di sini ada ketawa-ketawa, kaget karena jump scare, ketawa-ketawa jump scare lagi. Itu yang merasa gua kayak lama-kelamaan juga ngerasa lelah karena padat nih. Tadi ada yang jokes-jokes yang kayak, dia tadi ngomong apaan ya? Gua kira ini kan film lebih berfokus banget ke komedinya ya. Si horor ini kayak gua kira awalnya kok setannya begini begini doang, tapi ternyata malah menuju mau ke endingnya itu banyak perhantuan di situ. Hantu Indonesia juga ada tuyul, terus juga ada sedikit kayak pocong gitu kalau nggak salah ya di perhantuan di sini. Gua rasa cukup proper mereka memberikan make up seremnya itu tadi, dan juga cukup oke lah bagian menakut-nakutinya nih tadi, dan juga jump scare-nya menurut gua memang sedikit repetitif. Ya begitu-begitu aja, tapi menurut gua kena, nggak sekedar volume kenceng kayak di horor-horor Indonesia gitulah. Ada beberapa adegan yang emang nggak ketebak bakalan dikasih jump scare, dan gua rasa karena emang tektokannya cepet, komedinya padat, dan juga diselingi oleh jump scare, rasa takut itu tadi. Gua pikir film ini bakal lebih seru lagi kalau kita nonton bareng-bareng teman gitu kan, misalnya sekitar 4 orang atau lebih gitu, bakal lebih seru mungkin ya, karena ya sama-sama keteriak, sama-sama kayak ketawa kaget gitu, selalu diseling-selingi seperti itu. Jadi ya gua merasa terhibur, senang juga nonton ini, bahagia karena saking terhiburnya gua nonton film ini sampai selesai credit title, dan bloopernya juga gua tontonin karena ya emang seseru itu buat ngeliatin apa namanya itu, aktor di sini lupa dialog, terus juga salah ngucap gitu kan, kaget-kaget juga. Terus gua juga penasaran gimana cara mereka nahan ketawanya mereka itu tadi kan. Tapi sayangnya ini film kayak penayangannya terbatas ya. Kalau di tempat gua cuman ada 2 bioskop yang menayangkan film ini, dan juga jamnya kayak kurang strategis gitu buat nonton film. Dan kalau di tempat kalian gimana? Apakah juga penayangannya terbatas? Karena sayang banget, ini film sebenarnya potensinya gede banget, terus juga horornya dapat, tektokannya juga lucu, dar banget untuk segi komedinya. Ini ngena banget juga
secara apa ya, pembawaan dari karakternya, dan karakter di sini emang bener-bener ngebuat film ini makin hidup dari segi genre komedinya, karena dari setiap karakter ini beda-beda orang kan, ada yang emang penakut banget, ada yang parnoan, terus juga ada yang orang tua dan anak yang ya begitulah, seru lah pokoknya kalau ngeliatin mereka ini menjadi satu frame, terus tektokannya juga gitu kan. Pokoknya dari awal film sampai ke endingnya, ini film konsisten ngasih horor, bukan horor, apa namanya itu, komedi yang dar-der-dor banget. Terus baru di ending mereka ngasih dramanya, ngasih tahu, kenapa sih hantu ini bisa meninggal, terus apa motif dia gitu kan. Mungkin kalau kalian butuh hiburan dan pengen juga nontonin horor, tapi horornya tetap dapet, terornya dapet juga, jump scare-nya, ya gua saranin ini kalian harus tonton film ini yang menurut gua ya emang apa ya, emang terhibur sih, menghibur banget film ini, apalagi cuman sekitar nggak lebih dari 2 jam gitu kan. Kayak berasa emang cepet tapi tuntas, dan kalau kalian juga bosen dengan film horor Indonesia, menurut gua Indonesia emang harus belajar dari gimana Thailand ini bikin film-film horor gitu. Kayak banyak lah film-film horor Thailand yang bagus banget, kayak salah satunya favorit gua adalah Shutter. Wah gila itu sih creepy banget, banyak adegan creepy yang sampai sekarang gua inget, terutama waktu digendong terus ngeliat cermin gitu ada hantu di atasnya, itu sumpah. Wah, sampai sekarang gua masih ingat film itu. Dan ya semoga film Indonesia ini banyak referensi ke film-film Thailand, terutama untuk horornya itu tadi. Dan juga, mungkin karena masih sama-sama Asia Tenggara ya, jadi gua rasa ya masih masuk lah untuk, cara menakut-nakutin, ke penontonnya gitu kan. Apalagi kalian juga pasti bosen dengan thread-thread viral semacam itu. Tapi gua harapin semoga perfilman terutama untuk horor Indonesia nggak masuk ke film karena gua lihat akhir-akhir ini ada film-film yang mengarah ke sana, mulai kayak beradu menampilkan seksualitas seperti itu. Jadi ya sehat-sehat perfilman Indonesia. Oke, gua tadi hampir kelupaan karena di sini kan ada cameo kan, dan cameo ini sayangnya udah di-spill duluan di media sosial gitu. Gua sayangin banget karena enggak begitu wah ketika 2 pemain ini tampil di film ini gitu. Coba aja mereka simpen dulu, keep, biarin penontonnya, kaget dengan apa yang film ini suguhin gitu. Ya sebagai rasa kejut ke penontonnya gitu kan, pas di ending, loh kok ada dia gitu main di film ini, walaupun sebagai cameo palingan cuma beberapa detik doang, tapi menurut gua itu udah bikin ngasih sesuatu yang shocking gitu lah. Tapi mungkin karena gua emang udah tahu dan juga sempet ngelihat posternya ada 2 pemain itu, jadi nggak begitu kaget. Jadi ya itulah filmnya, review dari gua, silahkan ditonton, udah tayang di bioskop. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.